work from home, kenapa kita bisa ngerasa nggak produktif sama hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa WFH? Kita udah masuk masa 7 bulan ya sekarang. Udah masuk masa 7 bulan pandemi, mungkin sekitar dari Februari kita mengalami pandemi seperti ini, dan mungkin kita merasakan ketika kita WFH kok kita ngerasa tidak produktif. Kok jadinya malah banyak pertengkaran sama pasangan, jadinya kok malah stressful sama anak-anak. Padahal boleh jadi dulu, ironinya dulu waktu sebelum pandemi ini terjadi, mungkin dulu kita ngerasa kerja terus, pengennya kita pulang ke rumah, pengennya kita banyak lama-lama waktu sama anak-anak kita. Tapi ternyata itu juga ketika itu dikabulkan sama Allah, mungkin kita jadi kayak berasap ini kepala gitu ya. So, kenapa sih kita bisa ngerasa nggak produktif? Kita bisa ngerasa mungkin ada banyak sekali gangguan-gangguan di rumah kita. Karena boleh jadi yang salah adalah cara pandang kita sendiri itu tentang produktivitas seperti apa. Saya melihat bahwa ketika kita berkata ngobrol soal productivity, biasanya kita ngomongnya itulah kurang lebih secara umum definisinya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang menghasilkan karya. Karyanya ini kurang lebih hubungannya itu kalau nggak work related ya money related. Dua hal ini aja produktivitas, ya kan? Coba kita berpikir gitu. Kalau misalnya kita mikir kerja, kita cenderung mikirnya produktif. Ketika kita menghasilkan uang, kita berpikir produktif. Tapi coba sekarang main sama anak, ngasih value sama anak-anak. Kita jujur-jujuran aja, kita nganggap nggak itu produktif? Meluangkan waktu untuk bercanda bareng sama pasangan, jujur-jujuran aja, kita melihat nggak itu sebagai sesuatu yang produktif? Ngebantuin orang tua kita, jujur-jujuran aja sekali lagi, kita itu ngelihat nggak itu sebagai sesuatu yang produktif? Nelpon orang tua kita ke jalan misalkan, waktu misalkan nggak sengaja di jalan lihat ada sampah, kita mungut sampah dan kemudian kita buang sampah pada tempatnya, kita ngebayangin nggak itu sebagai sesuatu yang produktif? No. Kecenderungan, saya nggak tahu jawaban Anda ya, tapi kecenderungan kebanyakan sebagian besar dari kita, jangan-jangan kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang produktif. Boleh jadi jangan-jangan kita melihat itu hanya sebagai sesuatu yang buang waktu. Nah, ini dia yang menyebabkan kenapa WFH kondisi sekarang itu bisa bikin makin stressful, bisa makin justru malah KDRT meningkat di banyak kota. Sebutlah di Jogja meningkat, perceraian juga meningkat di kota saya sendiri di Bandung itu meningkat. Di Kabupaten Bandung katanya perceraian itu naik 150 perceraian per hari. Permintaan cerainya itu sampai 150 perceraian per hari. Di kota mana lagi? Oh, kalau misalnya kita lihat banyak sekali berita-berita, kita kumpulin, kita clipping tuh misalkan tuh berita-berita tentang perceraian, ketidakharmonisan KDRT. Ini bisa banyak banget. Why? Ya ini tadi kita salah dalam memandang produktivitas kita gitu. Jadinya ketika misalkan nih kita ibaratnya work related ya, sesuatu yang sifatnya work related, kita misalnya sedang kerja, terus misalnya ada anak turik datang. Gangguan muncul. Sih? Kita ngelihat di situ gitu. Kan ini yang justru malah jadi bahaya banget. Katanya keluarga itu penting. Katanya kalau misalkan kita dihadapkan sama sebuah pertanyaan, mending mana karir atau keluarga? Kecenderungan sebagian besar kita cenderung secara normatif mungkin akan menjawab keluarga kan? Sih? Tapi kita sendiri tidak menganggap bahwa waktu kebersamaan bersama keluarga itu adalah sesuatu yang produktif. Maka cara pandang kita dalam melihat dunia ini yang boleh jadi menyebabkan kenapa kita gampang stres di rumah aja, kenapa banyak sekali terjadi perceraian, ketidakharmonisan sedemikian meningkat, karena kita salah dalam memandang produktivitas itu seperti apa. Justru kalau misalkan nih, makanya saya mau menawarkan sesuatu kepada Anda sahabat-sahabat sekalian, bahwa definisi produktivitas yang luar biasa menyenangkan. Ketika kita menggunakan kacamata ini sebagai sebuah produktivitas, ini hal yang luar biasa banget. Saya jujur-jujuran aja, saya bilang kayak gini juga bukan berarti saya tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Alhamdulillah atas izin Allah, minimal 1 buku anak per bulan itu kami hasilkan. Misalkan ada buku, ini juga buku yang setebal ini juga kami bikin nih.
buku rumah tangga surga, buku apa lagi ya, buku-buku anak ya kami bikin hal itu gitu. Saya sama istri bikin hal itu, dan Anda bisa cek, Anda bisa simak buku-buku yang kami bikin itu ada di @sakinafamily, SAKEENAFAMILY, Sakina Family. Alhamdulillah tiap bulan kami senantiasa launching buku-buku itu gitu. Dan ketika kami launching pun eksemplarnya itu rata-rata ya kemarin berapa ya, 2000 eksemplar, 3000 eksemplar ketika sekali launching. Alhamdulillah. Dan itu juga tidak membuat kami semakin renggang dalam kehidupan rumah tangga gitu. Karena kami justru sangat-sangat enjoy ketika kami menggunakan kacamata productivity. Itu adalah kacamata seperti ini loh gitu. For your notes, saya sama istri saat ini mungkin ada sekitar 44 judul buku ya gitu. Dan insya Allah bulan ini pun juga mau ada lagi buku, mohon doanya. Dan bulan depan juga sudah ada lagi, jadi sudah terjadwal semuanya. Sebulan satu minimal ya, semoga insya Allah itu ada judul-judul buku baru. Nah, tapi balik lagi gitu. Maka apa yang misalkan mau saya tawarkan? Yang mau saya tawarkan itu adalah sebuah definisi produktivitas yang ini sifatnya a whole, menyeluruh, tidak hanya tentang work. Kadang-kadang kan kalau kita mikir mungkin, oh ini perlu kita work-life balance ya. Ini nih nggak mungkin terjadi. Work-life balance itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita sudah langsung menganggap bahwa work itu sebesar sama life. Padahal kan justru kebalik. Work itu hanya satu dimensi kecil dari life kita. Jadi life kita itu sedemikian besar, sedemikian luas. Ada worknya betul, ada tataran kita cari money-nya betul, ada tataran kita berkeluarga betul, ada tataran kita sebagai makhluk spiritual betul, ada tataran kita sebagai apa lagi? Ya macam-macam kan, ada banyak gitu. Kita makhluk multiperan, yang mana itu tuh adalah dimensi-dimensi dalam whole kehidupan, dimensi kehidupan kita. Besar seperti itu. So, saya bukan penganut work-life balance. Because work is only one part of life. Maka ketika seseorang yang mungkin hanya fokusnya sama work related atau money related, dia bakal cenderung untuk mencampakkan tanpa disadari, entah itu disadari atau tidak, dia bakal cenderung mencampakkan sisi-sisi dimensi-dimensi kehidupan yang lainnya, which means dia belum menjadi manusia seutuhnya. So, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya tawarkan? Ini dia. Maka produktif itu bukan sekadar segala sesuatu yang menghasilkan karir yang lebih tinggi atau money yang lebih banyak. Tapi produktivitas itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang itu menghasilkan keberkahan, yang itu menghasilkan ridho Allah. Dan sesederhana itu. Maka ketika kita melihat dunia dengan pandangan ini, sahabat-sahabat sekalian, ini betapa luar biasa banget gitu. Kita nggak bakal ngerasa keberatan, kita nggak bakal ngerasa berat hati ketika kita mengajukan diri mau ngobrol sama orang tua kita, melayani orang tua kita, ngajak main orang tua kita, ngajak jalan-jalan orang tua kita, udah lempeng. Karena kita melihat itu sebagai suatu produktivitas, ya kan? Karena kita kan juga menjadi anak, insya Allah menjadi anak yang berbakti kan. Nah, kita jalani peran sebagai anak yang berbakti sebisa kita, itu adalah produktivitas tersendiri. Kita misalkan ya, ngelihat kita sendiri menghabiskan waktu, bukan menghabiskan waktu sebetulnya, menggunakan waktu kita sama anak-anak kita, bercanda bareng, sambil ketika kita bercanda bareng, kita nanemin value, nanemin track gitu, nanemin nilai-nilai kebaikan, menanami karakter-karakter yang baik di dalam diri anak-anak kita. Itu adalah suatu produktivitas. Produktivitas yang luar biasa, gak bernilai. Semoga dengan diskusi-diskusi sederhana yang kita lakukan, kita sama anak kita lakukan, dengan permainan yang kita lakukan, itu bisa membuat mereka jadi wasilah untuk mereka jadi leaders peradaban untuk generasi selanjutnya kan. So, ini adalah sesuatu yang sangat produktif. Dan juga sangat produktif banget ketika misalkan kita bercanda bareng sama pasangan, hahaha bareng-bareng sama pasangan, tanpa ada gadget, tanpa ada laptop, tanpa ada kerjaan kantor, just between you and me. Apa produktivitasnya? Produktif. Karena ternyata dengan membangun hahaha bercanda bareng ini, kita bisa jadi semakin kompak, semakin harmonis dalam menghadapi dunia ini. Kita sekarang lagi menghadapi badai-badai pandemi. Alhamdulillah kami merasakan harmonis luar biasa.
secara ekonomi, maksudnya istri bisa jadi sabar misalkan secara ekonomi, nggak apa-apa ya Bi, yang penting tolong hadirkan yang halal-halal aja misalkan seperti itu kan sesuatu yang luar biasa banget. Oh ternyata saya tidak perlu didesak untuk mencari sesuatu yang haram-haram karena ternyata istriku sendiri bilang kayak gitu. Lebih baik masukin aja dikit-dikit yang halal daripada yang banyak-banyak tapi haram. Ya pasti pengennya juga yang banyak halal pengen. Pasti pengennya seperti itu. Tapi kan yang paling utamanya itu adalah yang halal-halal. Dan ini adalah sesuatu yang produktif. Ketika misalnya kita bercanda bareng sama pasangan, kita juga bisa ngebina pasangan kita. Kita bisa jadi tahu bagaimana pikiran dan perasaan pasangan kita. Wow, this is so wonderful, dan ini adalah produktivitas yang luar biasa. So, sahabat-sahabat sekalian, coba sekarang kita kembali lagi ya. Karena saya kok nggak ngasih contoh masalah karir, masalah money, ya itu karena sudah sering kita pandang ya itu sebagai sesuatu yang produktif, itu kita sudah punya bayangannya lah untuk seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kita menjalani produktivitas dengan definisi yang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, kita bakal melihat wow, secara keseluruhan hidup kita ini amazing. Kita bakal senantiasa untuk mencari-cari apa ya peluang-peluang produktivitas yang bisa saya lakukan. Bahkan untuk sekedar misalkan jalan ke masjid, Anda nemu sampah, Anda sengaja ngambil, ini bisa menjadi produktivitas ini. Menghasilkan ridho Allah insya Allah, menghasilkan pahala insya Allah, menghasilkan keberkahan insya Allah. And this is it. Produktivitas yang insya Allah akan memberdayakan kehidupan kita. Tidak hanya di ranah karir aja, tidak hanya di ranah money aja, tapi seluruh whole kehidupan kita. Dan sahabat-sahabat sekalian, coba deh rasakan. Nikmati definisi produktivitas itu, gunakan hal seperti ini dan praktekkan dalam kehidupan Anda. Semoga kebaikan demi kebaikan senantiasa mendatangi kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat produktif dalam karir Anda, selamat produktif mencari nafkah Anda, selamat produktif bersama keluarga-keluarga Anda, selamat produktif juga ketika Anda bersama lingkungan sosial Anda.